Moderator. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Pak Maulana yang sudah membuka kelas perkuliahan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kepada yang terhormat Ibu Dewi Nurmalasari, SPDMM, dan Bapak Maulana Amirul Adhar, SPDMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Belajar Mengajar kelas PAPA 2022. Jadi di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan atau memberikan materi singkat mengenai media pembelajaran. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Muhammad Arfinsi, Muhammad Jofarhan, Rini Kanaila Pitaloka, saya sendiri Nur Hidayat, dan juga Salsa Nurliana. Nah, terkait dengan bab media pembelajaran, di sini ada beberapa sub bab yang akan dibahas. Yang pertama itu ada mengenai definisi media pembelajaran, tujuan media pembelajaran, fungsi media pembelajaran dalam dunia pendidikan, jenis-jenis media pembelajaran, manfaat manfaat media pembelajarannya, dan juga yang terakhir ada kesimpulan. Baik, selanjutnya di sini ada definisi media pembelajaran. Nah, media ini berasal dari bahasa Latin, yaitu medius yang secara harfiah berarti tengah atau perantara. Menurut Susilana, media berasal dari kata medium yang secara harfiah memiliki arti perantara atau pengantar. Nah, media ini adalah sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dari pengirim kepada penerima. Sedangkan pembelajaran secara umum adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik, yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik, pendidik, dan sumber belajar di lingkungan belajar. Nah, media pembelajaran adalah segala bentuk alat, sarana, atau bahan yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk menyampaikan materi pelajaran secara lebih efektif dan efisien. Menurut Saiful dan Azwan, media pembelajaran adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan agar tercapai tujuan pembelajaran. Sedangkan menurut Fatria, media pembelajaran adalah alat bantu pada proses pembelajaran sehingga dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat bantu berbentuk apapun yang dapat dijadikan alat bantu dalam menyalurkan materi dalam proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, dalam konteks pendidikan sendiri, media pembelajaran berfungsi sebagai perantara untuk membantu pendidik menyampaikan materi ajar kepada siswa dengan lebih kreatif dan inovatif mengikuti perkembangan zaman. Media pembelajaran berupa berbagai bentuk mulai dari media visual, media audio, hingga media audio visual. Semuanya dirancang untuk memfasilitasi pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan lebih baik. Media pembelajaran ini adalah komponen sumber belajar yang mengandung unsur instruksional untuk merangsang siswa untuk belajar. Nah, oleh karena itu, untuk mendapatkan kualitas media pembelajaran yang baik dalam proses belajar dan mengajar, maka diperlukan pemilihan dan perencanaan penggunaan media pembelajaran yang baik dan tepat. Next slide akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah kriteria yang harus diperhatikan dalam merancang media pembelajaran dalam pendidikan. Yang pertama itu merupakan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi media pembelajaran itu harus dipilih, mendukung, dan sejalan dengan hasil atau kompetensi yang ingin dicapai oleh tenaga pendidik dalam proses belajar mengajar. Media itu harus dipilih berdasarkan efektivitasnya dalam membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran, seperti meningkatkan pemahaman materi, memotivasi siswa, atau mengembangkan keterampilan khusus tertentu. Dengan kata lain, media pembelajaran harus dirancang dan digunakan secara tepat agar mampu memfasilitasi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh pendidik. Dalam kurikulum Merdeka, pemilihan media pembelajaran harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan oleh pendidikan, yaitu memberikan kebebasan bagi siswa untuk mengeksplorasi dan belajar sesuai dengan minat, bakat, serta kecepatan masing-masing.
Media pembelajaran yang dipilih juga harus mendukung pencapaian kompetensi dan juga profil belajar Pancasila dengan memperhatikan berbagai aspek seperti keterlibatan aktif siswa, kontekstual, dan relevan dengan kehidupan nyata, dinamis, dan dapat menerapkan pembelajaran berbasis project atau project-based learning, ataupun masalah seperti case-based learning. Kriteria yang kedua adalah praktis, fleksibel, dan sustainable. Dalam konteks media pembelajaran, istilah praktis, fleksibel, dan sustainable mengacu pada karakteristik yang penting untuk mendukung pembelajaran yang efektif dan berkelanjutan. Praktis berarti media tersebut mudah digunakan oleh guru ataupun siswa, tidak memerlukan peralatan yang rumit, biaya yang tinggi, serta dapat diimplementasikan dengan cepat dalam berbagai situasi pembelajaran dalam kelas. Fleksibel menunjukkan bahwa media pembelajaran mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi, kebutuhan, perubahan, dan perangkat yang digunakan oleh siswa. Ini termasuk mendukung berbagai gaya belajar serta memungkinkan penggunaan di lingkungan yang berbeda, baik di dalam kelas maupun secara daring. Sedangkan sustainable itu menandakan bahwa media pembelajaran itu tidak hanya tahan lama secara fisik, tetapi juga mendukung keberlanjutan dalam jangka panjang. Artinya, media pembelajaran efisien dan segi sumber daya dan dapat terus digunakan. Jadi kombinasi ketiga aspek yang ini menciptakan media pembelajaran yang mungkin bisa relevan, inovatif, dan mendukung proses belajar yang berkelanjutan. Kriteria yang ketiga adalah mampu digunakan secara maksimal. Oke, apapun media yang dipilih, tenaga pendidik dan siswa itu harus bisa menggunakan media pembelajaran tersebut. Nilai dan manfaat media pembelajaran sangat ditentukan dengan bagaimana keterampilan guru menggunakan media pembelajaran tersebut. Keterampilan penggunaan media pembelajaran ini juga nantinya dapat diturunkan sehingga siswa dapat mampu terampil menggunakan media pembelajaran yang dipilih. Ini berarti seorang tidak hanya memiliki pengetahuan dasar tentang penggunaan suatu alat, teknologi, ataupun media, tetapi juga memiliki keterampilan praktis untuk mengoperasikan secara efektif dan efisien. Oke, dalam konteks pendidikan, media pembelajaran itu guru dan siswa harus mampu dan terampil dalam menggunakan media pembelajaran berarti mereka mampu memanfaatkan media tersebut dengan baik dan memaksimalkan seluruh fungsi-fungsi yang ada di dalam media pembelajaran tersebut ya. Oke, jadi mereka tidak hanya sekadar mengetahui cara penggunaannya, tetapi juga memahami bagaimana media tersebut dapat diintegrasikan ke dalam sebuah proses pembelajaran dan juga untuk meningkatkan pemahaman serta keterlibatan siswa ke depannya. Jadi, keterampilan ini penting untuk memastikan bahwa media pembelajaran itu digunakan secara optimal sesuai dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Oke, kriteria yang keempat adalah sesuai dengan keadaan peserta didik. Media pembelajaran ini juga harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kenapa? Karena setiap peserta didik itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda, tingkat pemahaman, gaya belajar, serta kecepatan yang berbeda-beda juga. Jadi, oleh karena itu, media pembelajaran ini harus efektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti individual maupun kelompok, terus juga menyesuaikan media dengan keadaan peserta didik yang memungkinkan proses pembelajaran menjadi lebih bermakna, relevan, dan dapat diterima dengan baik oleh semua siswa, sehingga meningkatkan partisipasi dan hasil belajar mereka. Oke, kriteria yang terakhir adalah kreatif, inovatif, dan interaktif. Interaktif dan menarik dalam konteks media pembelajaran itu berarti media tersebut mampu melibatkan siswa secara keseluruhan untuk aktif dalam proses belajar, baik secara fisik maupun secara mental. Media yang interaktif ini memungkinkan adanya komunikasi dua arah antara siswa dan konten pembelajaran, seperti melalui kuis interaktif, terus juga ada simulasi, dan juga permainan edukatif. Jadi ketika siswa itu berpartisipasi aktif, mereka bukan hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga turut terlibat dalam proses pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan juga eksperimen. Terus juga interaksi ini memicu untuk berpikir kritis, meningkatkan rasa penasaran, dan membantu mereka untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam seperti materi ini terhadap materi yang telah dipelajari. Selain itu, media yang interaktif memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar dengan cara yang lebih dinamis, tidak statis ya, dan sesuai kebutuhan atau gaya belajar mereka masing-masing. Next. Nah, kemudian itu ada fungsi media pembelajaran dalam pendidikan. Nah, ke dalam kegiatan belajar, media pembelajaran itu memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas dan juga pemahaman siswa, yang mana bisa diartikan kalau media pembelajaran itu lebih dari sekedar alat bantu karena berfungsi untuk memfasilitasi interaksi, meningkatkan motivasi dan juga memperkaya pengalaman belajar.
Nah, seperti yang teman-teman lihat di slide, ada beberapa fungsi media pembelajaran dalam pendidikan, seperti fungsi atensi, fungsi kognitif, fungsi afektif, fungsi komunikasi, fungsi motivasi, dan juga fungsi motivasi. Nah, untuk yang pertama itu ada fungsi atensi, di mana media pembelajaran itu sangat penting dalam menarik perhatian siswa terhadap materi yang diajarkan oleh guru. Nah, pada dasarnya salah satu tantangan dalam proses belajar adalah bagaimana seorang pendidik itu dapat memfokuskan perhatian siswa kepada materi yang akan dipaparkan, terutama di era digital saat ini, di mana siswa itu cenderung tidak fokus pada saat kegiatan belajar. Nah, media pembelajaran seperti video, gambar, animasi, ataupun infografik ini mampu menarik minat siswa dan membantu mereka lebih berkonsentrasi pada materi pelajaran. Yang kedua ada fungsi kognitif, di mana fungsi ini berkaitan dengan bagaimana media media pembelajaran membantu proses berpikir dan juga pemahaman peserta didik. Media pembelajaran mempermudah penyampaian informasi yang kompleks atau abstrak dengan visualisasi konsep-konsep yang sulit dipahami. Nah, misalnya menggunakan grafik, diagram, atau video simulasi yang dapat memperlihatkan bagaimana sebuah proses ilmiah terjadi secara bertahap. Nah, karena ditunjukkan secara langsung, ini bisa membuat siswa itu lebih mudah memahami konsep daripada hanya membaca deskripsi deskripsi dari teks panjang. Kemudian yang ketiga ada fungsi afektif. Nah, media pembelajaran itu tidak hanya mempengaruhi aspek kognitif dari peserta didik, tapi juga aspek afektif atau emosional mereka. Nah, media yang dirancang dengan baik itu akan mampu membangkitkan minat, motivasi, dan juga emosi positif dari siswa terhadap materi yang sedang dipelajari. Contohnya itu ketika video pembelajaran dengan cerita atau contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Nah, ini tentunya dapat menumbuhkan rasa antusias ataupun keinginan untuk belajar lebih lanjut. Nah, ketika media pembelajaran yang digunakan itu mampu menyentuh emosi siswa, seperti melalui konten yang menghibur atau inspiratif, nah mereka ini akan lebih termotivasi untuk terlibat dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat ada fungsi komunikasi, yang mana di sini media pembelajaran berfungsi sebagai jembatan untuk meningkatkan kualitas komunikasi antara pendidik dan juga peserta didik. Nah, komunikasi komunikasi yang efektif dalam proses pembelajaran tidak hanya bergantung pada apa yang disampaikan oleh pendidik, tetapi juga pada cara penyampaian informasi pendidik kepada peserta didik. Media pembelajaran yang contohnya itu seperti presentasi visual, video, ataupun aplikasi interaktif dapat memperjelas bagaimana penyampaian materi yang mungkin sulit dijelaskan dengan kata-kata eh, oleh pendidik. Misalnya diagram ataupun grafik yang ditampilkan melalui media digital dapat membantu siswa memahami hubungan antar konsep atau data lebih cepat daripada dijelaskan secara verbal oleh guru. Kemudian yang terakhir adalah fungsi motivasi, di mana media pembelajaran itu berfungsi untuk dalam memotivasi siswa untuk belajar lebih aktif dalam kelas. Salah satu cara untuk meningkatkan motivasinya adalah dengan membuat materi pembelajaran lebih menarik dan relevan dengan kehidupan siswa. Misalnya, yang lagi tren sekarang itu ada gamifikasi ya, dengan menggunakan unsur-unsur game dalam pembelajaran seperti poin, level, dan juga penghargaan agar membuat siswa lebih merasa tertantang dan termotivasi untuk belajar. Nah, metode ini juga dianggap sangat efektif dalam beberapa penelitian dalam meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, karena mereka merasa bahwa pembelajaran adalah aktivitas yang menyenangkan dan memberikan penghargaan. Dan selanjutnya di sini ada tujuan dari media pembelajaran. Pada dasarnya media pembelajaran digunakan untuk mendukung dan memfasilitasi proses belajar mengajar agar lebih efektif, efisien, dan menarik ketika guru atau dosen membawakan materi yang diajarkan di dalam kelas. Media pembelajaran juga terus berkembang mengikuti zaman agar tetap relevan dengan keadaan peserta didik. Lalu di sini berikut ada beberapa tujuan dari media pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan pemahaman peserta didik. Media pembelajaran dirancang untuk membantu siswa memahami konsep yang diajarkan dengan lebih mudah. Materi yang sifatnya abstrak atau sulit dicerna secara verbal dapat dijelaskan lebih jelas melalui media visual, audio, ataupun audiovisual. Misalnya konsep matematika yang rumit itu bisa disederhanakan dengan menggunakan animasi, grafik, atau simulasi interaktif yang memungkinkan siswa melihat bagaimana suatu proses terjadi secara nyata.
Hal ini juga berlaku untuk mata pelajaran lain, seperti contoh kayak sains, di mana eksperimen laboratorium virtual atau video demonstrasi dapat membantu siswa memahami proses yang mungkin sulit atau bahkan mustahil untuk dilakukan di dalam kelas. Lalu selain itu, penggunaan media pembelajaran yang tepat dapat membantu siswa membangun hubungan antara teori dan praktik, sehingga pembelajaran tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga relevan dengan situasi dunia nyata. Dengan visualisasi konsep melalui media, siswa dapat lebih mudah memahami alur logika atau proses yang kompleks. Lalu yang kedua, di sini ada memperjelas komunikasi dan informasi. Media pembelajaran membantu dalam memperjelas informasi yang disampaikan oleh guru kepada siswa. Penyampaian materi yang bersifat hanya lisan ataupun biasa disebut dengan metode ceramah seringkali dinilai kurang efektif karena siswa kesulitan untuk membayangkan konsep-konsep yang abstrak atau memahami informasi yang kompleks. Dengan menggunakan media pembelajaran ini, guru dapat memperjelas ide atau pesan dengan cara lebih sistematis dan mudah dipahami di dalam kelas. Misalnya, eh, memperlihatkan diagram, peta konsep, ataupun infografik yang dapat membantu siswa memahami hubungan antara berbagai konsep atau informasi yang saling terkait satu sama lain. Selain itu, media pembelajaran memungkinkan adanya komunikasi dua arah yang lebih efektif antara guru dan siswa melalui alat interaktif seperti platform e-learning ataupun aplikasi pendidikan. Siswa dapat mengajukan pertanyaan, berdiskusi, ataupun berkolaborasi dengan guru dan teman sebayanya dalam belajar di dalam kelas ataupun di luar kelas. Lalu yang ketiga di sini ada meningkatkan motivasi, minat, dan keterlibatan siswa. Salah satu tantangan dalam pendidikan yang selalu dihadapi oleh tenaga pendidik di dalam kelas adalah menjaga motivasi siswa untuk belajar. Media pembelajaran yang interaktif dan menarik dapat meningkatkan minat siswa dalam mempelajari suatu materi. Ketika media pembelajaran dirancang dengan elemen interaktif, seperti contoh kayak kuis, permainan, ataupun simulasi, siswa dapat menjadi lebih termotivasi untuk terlibat karena mereka tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga bagian aktif dalam proses pembelajaran yang mana dapat meningkatkan rasa ingin berpartisipasi mereka di dalam kelas. Lalu yang keempat di sini ada mengakomodasi gaya belajar siswa. Setiap siswa tentunya memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Mungkin ada siswa yang suka belajar melalui visual ataupun mendengarkan dan aktivitas fisik. Media pembelajaran yang beragam ini memungkinkan guru untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar, sehingga semua siswa dapat belajar dengan cara yang paling sesuai dengan mereka. Dengan menyelesaikan media pembelajaran dengan berbagai gaya belajar, siswa tidak hanya menjadi lebih rasa nyaman ketika belajar, tetapi juga lebih cepat menyerap informasi. Media yang mendukung gaya belajar tentunya memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan kemampuan dan preferensi mereka yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar mereka secara keseluruhan. Lalu yang terakhir di sini ada meningkatkan daya ingat dan retensi siswa. Media pembelajaran yang melibatkan berbagai indera dapat membantu siswa lebih mudah meningkatkan materi yang telah dipelajari. Ketika siswa belajar melalui media yang digunakan, seperti kombinasi visual, audio, ataupun kinestik, mereka lebih mungkin untuk mengingat informasi dibandingkan jika hanya menggunakan satu jenis media saja. Retensi ataupun daya ingat yang lebih baik juga diperkuat oleh pengulangan yang mudah dilakukan melalui media pembelajaran. Jika siswa dapat mengakses kembali video, materi, ataupun model interaktif kapan saja dan di mana saja, mereka dapat memiliki kesempatan untuk meninjau kembali materi yang telah dipelajari secara mandiri di luar kelas. Ini tentunya membantu memperkuat keingatan mereka tentang konsep-konsep yang diajarkan dan memungkinkan mereka untuk mengulangi materi yang diajarkan. Oke, boleh di next. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis media pembelajaran. Nah, mungkin kita semua udah tahu ya, jenis-jenis media pembelajaran ini udah sering banget dibahas. Tapi di sini ada tiga kelompok yang akan saya bahas, yaitu berdasarkan jenisnya. Yang pertama ada media audio. Sudah seperti namanya, media audio ini berarti media pembelajaran tersebut menggunakan audio sebagai unsur utamanya. Jenisnya contohnya seperti apa? Yaitu seperti audio, lagu, terus ada juga sound recorder atau radio dan sebagainya. Lalu yang kedua ada media visual. Media visual ini seperti namanya sendiri merupakan media pembelajaran yang mengandalkan penglihatan siswa untuk belajar. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti gambar atau proyeksi ataupun lain sebagainya yang bisa dilihat oleh mata dan dapat ditangkap informasi di dalamnya. Lalu yang ketiga ada media audiovisual. Ini merupakan gabungan dari kedua media sebelumnya yang mengandung unsur audio dan juga mengandung unsur visual.
Yang berarti media audiovisual ini merupakan sebuah gambar yang ada dalamnya sebuah audio. Contohnya seperti apa? Seperti film ataupun seperti game yang bisa menjadi salah satu media audiovisual. Lalu kemudian ada berdasarkan daya liputnya. Yang pertama ada media dengan daya liput luas dan serentak. Maksudnya apa? Media ini maksudnya dapat digunakan secara luas dan serentak tanpa mengkhawatirkan adanya ruangan atau tidak dalam sebuah kelas. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti Zoom ini. Zoom ini kan nggak perlu kita harus ada dalam kelas, tapi kita dapat bergabung dalam pembelajaran bahkan dari rumah sekalipun. Contoh lainnya itu merupakan seperti televisi, kita kan nggak perlu harus pergi ke sekolah untuk menonton. Tapi kita juga cukup di rumah aja, tapi kita bisa dapatkan pembelajaran menarik lewat televisi. Lalu yang kedua ada media dengan daya terbatas oleh ruang dan tempat. Maksudnya apa? Media dengan daya terbatas oleh ruang dan tempat ini contohnya seperti sebuah laboratorium. Kita ini nggak bisa kan kalau misalkannya ke sekolah tapi nggak belajar sesuatu yang khusus dan butuh sebuah pemahaman yang sangat rinci tentang sesuatu. Seperti contoh kita ingin membedah organ-organ di hewan. Kita kan nggak bisa melakukannya dalam kelas secara biasa, tapi kita harus mendapatkan ruang dan tempat yang khusus dan terbatas, sehingga nggak bisa diakses oleh siapapun dan dimanapun, tapi tetap bisa diakses oleh siswa dalam satu kelas. Kemudian yang ketiga adalah media untuk mengajar individual. Maksudnya apa? Media ini biasanya digunakan oleh seorang individu untuk belajar secara mandiri, yaitu menyesuaikan kecepatan dan pemahaman mereka masing-masing. Medianya seperti apa? Seperti Google Classroom. Kan media Google Classroom itu dapat diakses secara individu ya. Kita nggak perlu mendapatkan pembelajaran dari guru, tapi kita bisa membuka materi ataupun modul ajar yang diberikan oleh guru lewat internet dan bisa dipelajari oleh masing-masing siswa sendiri. Lalu kemudian berdasarkan bahan pembuatannya, ada media sederhana dan media kompleks. Yang pertama ada media sederhana. Seperti namanya, berarti media ini sangat sederhana dan tidak memerlukan alat-alat ataupun perangkat yang rumit dan digunakan atau dimanfaatkan oleh pendidik ataupun siswa itu sendiri. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti peta, gambar, buku cetak, atau lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada media kompleks. Artinya, media ini sangat rumit dan dibutuhkan kompetensi lanjutan agar bisa digunakan secara baik dalam kelas. Contohnya seperti penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi internet. Kita kan nggak harus belajar dulu nih cara menggunakan internet seperti apa, codingnya seperti apa, membuat website seperti apa, hingga sampai ke pembuatan sebuah video pembelajaran itu seperti apa baiknya. Nah, begitulah media kompleks ini masuk dalam media yang membutuhkan kompetensi lanjutan sehingga guru dapat memanfaatkannya dengan baik sehingga pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut. Oke, boleh next. Baik, selanjutnya di sini ada manfaat media pembelajaran terhadap hasil pembelajaran. Yang pertama, di sini ada meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Media pembelajaran dapat meningkatkan keinginan siswa untuk belajar. Jadi, ketika guru menyampaikan topik di dalam kelas, perhatian siswa terhadap pelajaran dapat meningkat. Guru juga dapat menggunakan media pembelajaran yang menarik perhatian siswa sebelum pelajaran dimulai. Pembelajaran yang menarik akan berpengaruh pada motivasi siswa untuk belajar dan mencari tahu lebih dalam tentang materi yang dibawakan oleh sang guru. Lalu yang kedua di sini ada mempermudah peserta didik dalam memahami materi. Media pembelajaran dapat membantu siswa memahami materi dengan menyediakan berbagai alat bantu visual, audio, dan interaktif. Misalnya seperti contoh kayak video animasi yang dapat menunjukkan proses ilmiah yang kompleks dan simulasi interaktif yang mana memungkinkan siswa melakukan eksperimen dan melihat hasilnya. Lalu yang ketiga, di sini ada meningkatkan partisipasi peserta didik. Media pembelajaran dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam pendidikan dengan membuat pembelajaran lebih interaktif dan menarik. Misalnya, penggunaan aplikasi ataupun platform pembelajaran yang memungkinkan siswa berkolaborasi dalam proyek ataupun diskusi online yang dapat mendorong mereka untuk lebih aktif terlibat. Lalu yang keempat di sini ada mengatasi kendala keterbatasan ruang dan waktu. Dengan menyediakan akses yang luas dan fleksibel terhadap materi pembelajaran, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan waktu. Misalnya kayak siswa dapat mengakses pelajaran melalui platform e-learning kapan saja dan di mana saja tanpa terbatas oleh lokasi fisik di kelas. Media seperti video konferensi juga memungkinkan siswa dan guru berinteraksi satu sama lain dari tempat yang berbeda. Hal ini sangat membantu dalam situasi di mana pertemuan tatap muka tidak dapat dilakukan. Lalu yang kelima, membantu mengatasi keterbatasan indera manusia. Media pembelajaran dapat memfasilitasi berbagai representasi informasi yang dapat diakses melalui berbagai indera, membantu mengatasi keterbatasan indera manusia. Misalnya, bagi siswa yang memiliki keterbatasan penglihatan, podcast ataupun buku audio dapat menjadi alternatif yang bagus untuk menyampaikan materi pembelajaran. Sebaliknya, bagi siswa yang memiliki keterbatasan pendengaran, media visual seperti video teks atau
infografis dapat membantu mereka memahami materi dengan lebih baik. Lalu yang terakhir di sini ada mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Media pembelajaran dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dengan menyediakan aktivitas yang mendorong siswa untuk menganalisis, mengevaluasi, dan merefleksikan informasi. Dengan demikian, penggunaan media pembelajaran di kelas tidak hanya berguna untuk menyampaikan informasi, tetapi juga menantang siswa untuk berpikir lebih dalam dan kritis. Oke, boleh di next. Oke, baik. Selanjutnya kesimpulan. Jadi, media pembelajaran akan memainkan peran penting dalam pendidikan sebagai alat bantu mengajar dan sarana memperkaya pengalaman belajar siswa. Dengan menyampaikan informasi secara menarik dan interaktif, media ini meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran, membantu guru menjelaskan materi dengan lebih baik, dan memudahkan siswa memahami pelajaran. Selain itu, media pembelajaran meningkatkan motivasi siswa, membuat mereka lebih terlibat aktif dan membentuk sikap positif terhadap belajar. Nah, dengan penerapan media yang inovatif, siswa dapat belajar secara mandiri dan fleksibel, serta mempersiapkan diri menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi guru, sekolah, dan pemerintah untuk memahami dan mengembangkan strategi penggunaan media pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mendukung tujuan pendidikan yang lebih baik. Boleh di next? Oke, terima kasih teman-teman kelompok media pembelajaran atas penjelasannya. Mungkin kita bisa buka sesi tanya jawab bagi yang ingin bertanya. Boleh dua orang aja, boleh raise hand. Oke, udah ada dua orang tercepat. Yang pertama sama Salsabila, boleh sebutin nama dan juga asal kelompoknya. Oke, sebelumnya terima kasih ya kelompok 4 atas presentasinya. Saya Salma Salsabila dari kelompok 1. Jadi pertanyaannya, menurut kelompok kalian, apakah media pembelajaran seperti FR dan AR itu dapat diaplikasikan dalam pendidikan di Indonesia? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kedua, ayo dari silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Ayulandari. Pertanyaannya apa aja sih jenis-jenis media pembelajaran yang efektif untuk digunakan dalam proses pembelajaran belajar mengajar di zaman seperti sekarang ini? Oke, terima kasih Ayu atas pertanyaannya. Mungkin kita minta waktunya 2 menit untuk mendiskusikan jawabannya. PPT-nya boleh di take down dulu. Oke, sambil nunggu yang lain lagi eh, apa namanya nyari jawaban. Teman-teman boleh on cam dulu buat dokumentasi. Soalnya kan Pak mau live jadi butuh untuk absensi. Oke, on cam dulu ya semuanya ya. Yuk, Sabrina, Wiwit, Rika, Marina, Algi, Rena, Azra, Aufa, Vira. On cam dulu yuk. Rena, Azra, Algi, Wiwit nggak mau on cam? Iya. Slide pertama, satu, dua,
Oke, slide kedua. Satu. Oke, terima kasih atas on cam ya. Boleh teman-teman yang lain jawab? Oke, baik saya akan menjawab pertanyaan dari Samar Salsabila. Pertanyaannya itu tadi, menurut kelompok kalian, apakah media pembelajaran seperti VR atau virtual reality dan AR ataupun augmented reality dapat diaplikasikan ke dalam pendidikan Indonesia? Kalau menurut kelompok kami, itu masih dalam tahap yang mungkin butuh waktu puluhan tahun untuk dapat diadaptasikan ke Indonesia. Karena yang pertama, infrastruktur dan teknologi di Indonesia ini dalam pendidikan ya, dalam pendidikan itu masih kurang banget. Kayak contohnya internet aja kita belum semua dari seluruh Indonesia dapat kan. Cuma Pulau Jawa doang bahkan yang cepat internetnya mungkin. Pulau-pulau lain nggak tahu deh itu cepat apa enggak. Apalagi Papua kan yang internetnya masih sangat terbatas banget. Karena kan VR dan AR ini butuh banget internet untuk menggunakan ataupun memanfaatkan teknologinya secara penuh. Lalu yang kedua biayanya itu paling penting banget ya kalau soal biaya. Indonesia ini kan serba serba korupsi. Jadi biaya ini penting banget ya. Apalagi VR itu satu unitnya itu kalau nggak salah yang brand paling murahan aja itu 11 juta satu unit, satu kacamata VR. Apalagi IR yang lebih parah lagi, augmented reality itu lebih parah daripada IR karena augmented reality contohnya itu kayak Apple Vision Pro kemarin tuh. Itu kan harganya 30 jutaan kalau nggak salah. Segitulah. Itu satu unit. Dalam satu kelas itu sekitar 30 atau 40 siswa itu kaliin aja tuh 30 juta kali 30 orang 900 juta itu satu kelas itu belum satu kota belum satu provinsi satu pulau jadi itu masih nggak mungkin banget biayanya untuk menutupi apalagi kita banyak hutang ya mau utang sama siapa lagi nanti kalau misalkan mau realisasikan VR atau AR ini lalu yang ketiga itu kompetensi dari gurunya sendiri atau tenaga pendidik kayak menggunakan website aja guru atau tenaga pendidik ini masih susah kayak kelihatan sendiri misalkan nih sekarang kalian nih buka website PAP itu aja sendiri tuh itu sering banget bermasalah kan apalagi penggunaan VR atau AR yang kompetensinya itu harus tinggi banget biar kita bisa melakukan simulasi pembelajaran dari rumah ataupun dari kelas menggunakan VR atau AR. Lalu yang terakhir itu ada kompetensi dari siswanya itu sendiri. Nggak semua siswa di seluruh Indonesia ini punya kompetensi untuk menggunakan alat-alat teknologi canggih seperti VR dan AR. Kayak komputer aja mereka hitung deh dalam satu kelas itu ada berapa yang bisa menggunakan Word secara kompetitif, secara tinggi lah kompetensinya. Kayak bisa melakukan editing secara profesional ataupun menggunakan Excel aja mereka masih gagap kan gagap teknologi. Kayak atau bahkan menggunakan komputer aja mereka pasti gagap teknologi, apalagi menggunakan VR, ya kan? Apalagi kita maintenance-nya nanti pemeliharaan VR itu kan nggak gampang juga pasti. Teknologi itu tinggi, cari sekali ketok aja itu pasti rusak alatnya. Jadi ya susah lah, masih butuh waktu sangat banyak lagi untuk mengadaptasi AR. Bisa tapi kayak butuh 50 sampai 100 tahun ke depan mungkin untuk bisa adaptasi Indonesia ini. Begitu. Apakah sudah cukup jelas, Samara? Sudah, thank you Jo. Oke, sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu Wulan. Dari pertanyaan itu tadi apa saja jenis-jenis media pembelajaran yang efektif digunakan dalam proses belajar mengajar di zaman sekarang. Nah, terkait dengan jenis-jenis media pembelajaran yang efektif digunakan itu khususnya di zaman sekarang atau saat ini, itu ada beberapa media pembelajaran, itu seperti media digital, contohnya video pembelajaran, aplikasi interaktif, contohnya itu gamifikasi, simulasi, serta juga media pembelajaran dengan melalui media sosial. Nah, selain itu ada juga nih Learning Management System atau LMS, seperti Google Classroom dan juga Moodle, yang memudahkan pengelolaan materi dan juga tugas baik yang dapat dimanfaatkan oleh guru ataupun siswa. Nah, penggunaan media audiovisual dan teknologi interaktif seperti yang tadi dijelaskan oleh Joe ataupun yang ditanyakan oleh Samara itu, AR dan VR juga semakin populer dan juga efektif diterapkan di pembelajaran di zaman sekarang. Namun, seperti yang tadi Joe bilang, ada beberapa negara, khususnya Indonesia, yang mungkin masih terkendala ataupun memiliki beberapa hal yang menjadi sebuah masalah gitu dalam penerapan AR dan VR. Apakah sudah terjawab, Ayu? Sudah, makasih Dayat. Baik, sama-sama.
Oke, karena semua pertanyaan udah terjawab, mungkin kita sudah cukupkan saja perkuliahan kita pada hari ini. Teman-teman boleh live. Oke, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.